Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa wa ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, mari kita mulai pengajian kitab Sahih Muslim dengan bacaan Al-Fatihah sebagaimana biasa. Mudah-mudahan apa yang akan kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح الإمام مسلم وإلى جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا إلى روح أبويا سيد محمد بن علوي المالكي الحسني وإلى والدينا أن الله يؤني درجات في الجنة وأن الله ينور قبورهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الفاتحة بنيادي أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sampai mana kemarin? Insya Allah ini terakhir muqaddimahnya. Setelah ini selesai muqaddimahnya, masuk di Kitabul Iman. Alhamdulillah, ntar lagi ini selesai ini muqaddimah yang panjang dan susah sekali itu. Nyampe walam nasma dan tidak mendengar kami an ahadin dari seseorang pun min ahli ilmi dari kalangan ahli ilmu. Agak cepat biar selesai ya, biar nggak kemana-mana dan nggak biar ditunda-tunda penyelesaian muqaddimah ini. Kata Imam Muslim, kami tidak mendengar dari seorang pun ahli ilmu mimman mado dari orang yang telah lalu. Siapa man? Maksudnya qabla zamani Muslim, sebelum masanya Imam Muslim. Kata Imam Muslim, saya tak pernah jumpai satu kaul wala mimman adrakna, dan tak pula dari orang yang mendapati kami. Maksudnya mimman asarahu, dari orang-orang yang sezaman dengan Imam Muslim, tidak pernah jumpai annahu, kepada sesungguhnya ahad ta'ana mencela siapa ahad fi hadainil khabaraini, pada dua hadis ini. Hadis yang diriwayatkan siapa kemarin? Abdullah bin Yazid al-Ansari itu ya, yang meriwayatkan dari Hudzaifah dan dari Abi Mas'ud al-Ansari. Katanya meriwayatkan dari Hudzaifah dan Abi Mas'ud al-Ansari, yang kemudian dinisbatkan kepada Nabi. Walaysa fi riwayatihi, yang kemarin itu ya, biar nyambung dulu. Sedangkan Abdullah bin Yazid al-Ansari, atau tidak ada data yang jelas, yang tegas mengatakan bahwa Abdullah ibn Yazid al-Ansari itu pernah mendengar langsung dari Hudzaifah al-Yamani dan Abi Mas'ud al-Ansari. Tidak pernah ada itu. Bahkan kata al-Imam Muslim, saya tidak pernah menghafal riwayat apapun yang menyatakan bahwa Abdullah bin Yazid al-Ansari ini pernah bertemu langsung kepada Hudzaifah dan Abi Mas'ud dan belajar hadis. Tidak pernah ada. Bahkan kata Imam Muslim, saya tak pernah menjumpai pernyataan yang menyatakan secara tegas bahwa Abdullah ibn Yazid al-Ansari itu pernah melihat Hudzaifah al-Yamani dan Abi Mas'ud al-Ansari. Dan ditambahi oleh Imam Muslim, dan tak pernah mendengar dari para pakar mimman madha qabla zamani Muslim, dan orang-orang yang sezaman dengan Muslim, yang ta'ana mencela fi hadainil khabaraini, pada dua hadis ini. Alladaini khabarain, rawa yang meriwayatkan huma kepada keduanya Abdullah ibnu Yazid an Hudzaifah wa Abi Mas'udin, mencela bid'ofin dengan lemah fihima pada khabarain, bal melainkan huma adapun keduanya
dua khobar wa ma asbahahuma, dan khobar yang setara apa ammahuma kepada keduanya, maksudnya yang tidak ada riwayat dzikrus sama dan seterusnya. Indaman laqaina, menurut ulama laqaina yang menjumpai kami, min ahlil ilmi, dari kalangan ahli ilmu, bil hadithi dengan hadis, wa balhuma itu mubtada ya, khabarnya min sihahil asanidi, termasuk dari hadis yang sahih sanatnya, wa qawiha, dan kuat qawiyil asanid, ay al asanid as sahihah gitu ya, wal asanid al qawiyah ya. Ya rauna, melihat, berpendapat siapa man laqaina, istimalama kepada menggunakan sesuatu, nukila yang diriwayatkan apa amma biha dengan asanid, walih dijaja, dan mereka berpendapat berhujjah bima dengan sesuatu atat yang datang apa asanid, min sunanin wa atharin, berupa sunnah-sunnah wa atharin, dan ya samalah. Kata Imam Muslim, hadis-hadis yang serupa, dua hadis itu dan hadis-hadis yang serupa, tidak pernah satupun ada ulama yang mencela bahwa hadis itu adalah hadis lemah. Tidak ada. Bahkan yang ada pernyataan ulama bahwa itu merupakan hadis yang sanadnya sahih dan kuat. Begitu kata Imam Muslim. Bahkan orang-orang yang ditemui Imam Muslim memiliki pandangan bahwa hadis yang model seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Yazid al-Ansari itu merupakan hadis yang boleh digunakan dan boleh dijadikan sebagai hujjah, sebagai rujukan. Wahia, adapun berapa itu isnadani wa ma asbahahuma, ya al-madhkurat minal isnadaini wa ma asbahahuma fi za'miman, di dalam dugaannya orang hakaina yang menceritakan siapa kami kaulahu kepada perkataannya man min qablu sebelumnya. Wahiyatun adalah lemah, muhmalatun diabaikan, hatta sehingga yusiba mendapati siapa man hakaina, mendapati sama ar-rawi kepada mendengarnya rawi aman dari orang rawi yang meriwayatkan siapa ar-rawi ay anhu itu ya. Walau dhahabna, andaikan bermaksud kami, nu'addidu bermaksud hale menghitung-hitung kami al-akhbar kepada hadis-hadis asihah yang sahih inda ahli ilmi, menurut ahli ilmu, mimman dari orang yahinu yang lemah siapa man bizami hadal qail, menurut dugaan orang ini, wa nusia, dan menghitung kami kepada akhbar, la anjasna, niscaya tidak mampu kami andaqasi dzikriha, dari menyelesaikan penyebutannya akhbar, wa isaiha, dan menghitung akhbar kulliha semuanya. Tetapi apa yang dikatakan oleh para ulama terdahulu sebelum masanya Imam Muslim dan orang-orang yang semasa dengan Imam Muslim, bahwa hadis yang seperti diriwayatkan oleh Abdullah ibn Yazid al-Ansari itu merupakan hujjah. Kendati demikian, kata Imam Muslim, menurut mukhtari uhadal qaul, itu yang disebut mukhtari lah siapa itu kan, itu merupakan hadis lemah, hadis yang tidak bisa digunakan, hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kehujjahannya, hingga benar-benar mendapatkan data yang tegas bahwa seorang murid benar-benar mendapatkan hadis langsung dari gurunya, bertemu langsung dari gurunya. Nah, kalau kita hitung hadis-hadis yang dianggap lemah oleh orang tadi itu, mukhtari itu tadi, yang dari kemarin disebutnya sebagai mukhtari. Kalau kita hitung hadis-hadis yang lemah menurut mereka itu dan sahih menurut kita, kata Imam Muslim, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya hingga selesai. Karena banyak sekali hadis-hadis yang dianggap sahih yang bisa dijadikan sebagai argumentasi menurut orang-orang yang terdahulu, para pakar hadis, tetapi ditolak oleh mukhtari hadal qaul. Nah, sejatinya kenapa Imam Muslim kemudian membela mati-matian atau membantah habis-habisan orang yang tidak sependapat, mukhtari hadal qaul, itu ya karena kalau tidak dibantah omongan ini, maka akan ada sekian banyak hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Karena menurut orang ini, mukhtari hadal qaul, hadis-hadis itu tidak jelas apakah ar-rawi itu benar-benar mendengarkan langsung dari
gurunya. Nah itu dibantah habis-habisan oleh Al-Imam Muslim. Walakinna akan tetapi kami ahbabna, senang kami an-nansiba, mendatangkan kami minha dari akhbar adadan, kepada bilangan yakunu yang ada apa adat zimatan sebagai tanda lima terhadap sesuatu sakatna yang diam kami anhu dari emma minha dari akhbar. Tapi tetap akan saya kasih contoh, kata Imam Muslim, saya kasih contoh betapa banyak hadis-hadis yang model kayak begitu, yang irsal gitu kira-kira, yang nggak ada verifikasi, zikru samaihi, imkanul liqa dan seterusnya itu. Tak kasih contoh, kata Imam Muslim. Nanti ini yang ada ini contoh-contohnya ini cari sendiri ya. Wahada adapun ini yang pertama katanya Abu Utsman An-Nahdi wa Abu Rafi'in As-Sa'igh wa huma adapun keduanya man adalah orang adraka yang menututi siapa eman al-jahiliyata kepada masa jahiliyah wa sahiba dan sahiba mendapati menemani mereka ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah minal badriyina dari para sahabat Badar halum majarron dan seterusnya sampai hatta wasalat ila at-tabaqatil mutaakhirah. Jadi Abu Utsman An-Nahdi ini adalah orang yang sepuh kira-kira, termasuk orang yang nututi zaman jahiliyah. Dia banyak tahu, banyak mengikuti, banyak update tentang sahabat-sahabat Rasulullah sejak zaman perang Badar, Al-Badriyun, orang-orang yang ikut nimbrung di dalam perang Badar, sampai generasi sahabat yang paling mutaakhir, yaitu di zamannya Abu Hurairah dan zamannya Abdullah bin Umar. Itu sahabat yang paling mutaakhir pun, bukan paling sih, ya generasi-generasi akhir. Itu nututi dua orang ini, Abu Utsman An-Nahdi dan Abu Rafi' As-Sa'igh. Wa naqala dan meriwayatkan keduanya anhum dari para sahabat al-akhbar kepada hadis hatta sehingga nazala turun siapa keduanya ila mitli Abi Hurairah wa Ibnu Umar wa dawihima dan santri-santrinya keduanya Abi Hurairah dan Abdullah ibn Umar. Kemarin kan sudah dijelaskan nazala ya, apa maknanya ya. Sa'ida itu naik, nazala itu turun. Misalnya kemarin Hisham bin Urwah an Aisyah. Kalau masih menyebutkan Hisham dari Urwah dari Sayyidah Aisyah itu Sa'idah, jadi disebutkan semua. Langsung mendengar dari Urwah gitu. Urwah mendengar langsung dari Sayyidah Aisyah. Nah, kalau antara Hisham dan Urwah itu ada orang lain, misalnya Hisham mendengar dari santrinya bapaknya, santrinya abahnya, nah itu nazalah. Gitu maksudnya. Kemarin sudah ya. Qad asnada ialah sungguh menyandarkan kullu wahidin siapa masing-masing minhuma dari keduanya an Ubay bin Ka'ab dari Ubay bin Ka'ab an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisan menyandarkan kepada hadis walam nasma dan kami tidak mendengar kata Abu Hurairah fi riwayatin di dalam sebuah riwayat bi aini riwayat tak mendengar annahuma kepada sesungguhnya keduanya Abu Utsman An-Nahdi wa Abu Rafi' As-Sa'igh ayana adalah melihat keduanya Ubayyan kepada Ubay au sami atau mendengar keduanya minu dari Ubay syai'an kepada sesuatu. Dia banyak kenal sahabat tapi enggak pernah ketemu Ubay katanya. Kok dia bisa punya riwayat hadis dari Ubay bin Ka'ab lalu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini tidak ditolak oleh kalangan ulama karangan pakar hadis. Wa asnada Abu Amrin Asy-Syaibani wa huwa Abu Amrin Asy-Syaibani mimman adalah termasuk orang adraka yang menututi siapa man al-jahiliyah kepada masa jahiliyah. Wa kana dan ada siapa Abu Amr fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam di masanya Nabi rajulan adalah seorang tokoh. Wa Abu Ma'marin dan Abu Ma'mar Abdullah bin Sakhbarata kullu wahidin ialah adapun masing-masing minhuma dari keduanya an Abi Mas'udin Al-Ansari dari Abi Mas'ud Al-Ansari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyandarkan khabar ini kepada dua hadis yang sama kayak tadi enggak pernah ketemu gitu loh. Wasnada Ubaid bin Umairin an Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisan kepada satu hadis wa Ubaid bin Umairin adapun Ubay bin Umair wulida dilahirkan siapa Ubaid ibn Numair
fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asnada, dan menyandarkan Qais bin Abi Hazimin, wa qad adraka, dan sungguh menduduki siapa Qais zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada zamannya Nabi. An Abi Mas'udin Al-Ansari, dari Abi Mas'ud Al-Ansari, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan salah akhbarin, kepada tiga beberapa hadis. Itu kayak yang kemarin itu, kayak yang sebelumnya juga. Maksudnya menyandarkan, ini mau ngasih contoh bahwa orang-orang ini menyebutkan hadis tanpa ada riwayat atau data yang jelas bahwa benar-benar mendengar langsung dari gurunya. Wa asnada, dan menyandarkan Abdurrahman ibnu Abi Laylah, waqad hafidho, dan sungguh menghafal siapa Abdurrahman, an Umar ibn al-Khattab, dari Umar bin Khattab, wa sahiba, dan menjumpai siapa Abdurrahman alian kepada Sayyidina Ali, an Anas ibn Malikin, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan hadisan akan satu hadis. Wa asnada, dan menyandarkan Rabi'i bin Hirashin, siapa Rabi'i bin Hirash, an Imran ibn Husainin, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan hadis ini kepada dua hadis. Wa an Abi Bakrata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan hadisan kepada satu hadis. Hadis ini tadi ya, dua hadis. Wa qad sami'a, dan sungguh mendengar Rib'iyun, siapa Rib'i bin Adi bin Abi Thalib, dari Sayyidina Adi bin Abi Thalib, wa rawa, dan meriwayatkan siapa Rib'i anu dari Sayyidina Adi bin Abi Thalib. Wa asnada, dan menyandarkan Nafi'u bin Jubairin ibni Mut'imin, an Abi Shuraihin al-Juza'iyyi, menyandarkan Nafi' dari Syurah Al-Khuzai, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisan akan hadis, satu hadis. Wa asnada, dan menyandarkan An-Nu'man, siapa Nu'man ibnu Abi Ayyash, an Abi Sa'id Al-Khudri, menyandarkan salatata ahaditha, kepada tiga beberapa hadis, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asnada, dan menyandarkan Atha ibnu Yazid Al-Laitsi, siapa Atha ibn Yazid Al-Laitsi, an Tamim Ad-Darimi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisan akan satu hadis. Wa asnada, dan menyandarkan Sulaiman bin Yasarin, an Rafi ibni Khadijin, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan hadisan kepada satu hadis. Wa asnada, dan menyandarkan Humaindu bin Abdurrahmani Al-Himyariyu, an Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahaditha, kepada beberapa hadis. Fa kullu haula'it tabi'in, maka adapun semua tabi'in itu, alladzina nasabna riwayatahum, yang kami datangkan riwayat mereka, mendatangkan kami riwayatahum, kepada riwayat mereka, ani sahabat, dari sahabat, alladzina sahabat, samaina, yang menyebutkan kami hum, kepada mereka, lam yuhfat, ialah tidak pernah dihafal, anhum, dari mereka, as-sahabat, samaun, keliru, lam yuhfat, tidak pernah dihafal, anhum, dari mereka, at-tabi'in, samaun, apa mendengar, pendengaran, alimna, yang tahu kami kepada sama, minhum, dari sahabat, fi riwayatin, di dalam riwayat, bi ainiha, ai bi ainir riwayat, wala annahum, dan tak pula ada riwayat, ada data yang menyatakan annahum, sesungguhnya mereka haula ittabi'in, laku adalah menjumpai siapa tabi'in, hum, kepada mereka sahabat, fi nafsi khobarin, pada khabar itu sendiri, bi ainihi, dengan bi ainil khobar. Kata Imam Muslim, orang-orang yang saya sebutkan dari kalangan tabi'in itu, yang semua riwayatnya itu bersumber dari sahabat, tak pernah ada satupun data, tak pernah ada satupun bukti yang menyatakan bahwa para tabi'in ini berjumpa langsung, mengambil hadis langsung dari para sahabat. Tidak pernah ada, semuanya itu yang disebutkan. Tapi kok bisa hadisnya dijadikan sebagai hujjah? Tadi ada yang satu hadis, dua hadis, beberapa hadis, dan seterusnya itu. Wahia, adapun riwayat, asanidu, adalah sanad-sanad, inda dawil ma'rifati, menurut orang yang punya pengetahuan, wawasan, bil akhbari, dengan hadis-hadis, war riwayati, dan riwayat, min sihahi. Wahia, adapun riwayat, riwayat yang disebutkan banyak tadi itu, dari kalangan tabi'in, kemudian dari sahabat, adalah sanad-sanad, inda dawil ma'rifati, bil akhbar, war riwayat, min sihahil asanidi, termasuk sahih-sahihnya sanad, termasuk hadis yang sanadnya benar-benar sahih. La na'lamu, tak tahu kami hum, kepada mereka, dzawil ma'rifah, dzawil ma'rifah, wahanu, hale melemahkan mereka, minha, dari akhbar,
syai'an kepada sesuatu qattu sama sekali, atau ar-riwayat ya, ar-riwayat tadi itu, atau asanid ya. Walal tamasu, dan tak mencari mereka fiha di dalam riwayat, sama abadihim min ba'din. Jangankan dianggap lemah, bahkan oleh para tokoh, oleh para pakar hadis-hadis yang disebutkan tadi dari tabi'in dan dari sahabat yang tak pernah dijumpai itu, tidak ada data yang secara pasti menyatakan bahwa benar-benar berjumpa, itu disebut sebagai kumpulan hadis-hadis sahih yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk bisa dijadikan sebagai argumentasi. Begitu. Idis sama'u, karena adapun mendengar, likulli wahidin, bagi masing-masing, minhum dari ruwat, mungkinun adalah mungkin, min sahibihi dari siapa, dari gurunya, gurunya kullun, ghairu mustangkarin, lagi tidak diingkari, likaunihim, karena adanya mereka ruwat jami'an semuanya, kanu ada siapa mereka, fil asril ladzi, pada masa, alladzi masa, ittafaku yang bersama mereka fihi di dalam alladzi gitu. Karena tetap kata Imam Muslim konsisten seperti yang kemarin, ada potensi mereka itu benar-benar mendengar langsung dari gurunya, dan ini nggak bisa diingkari sebab mereka guru dan murid ini, tabiin dan sahabat itu memang benar-benar hidup di satu masa. Nah, cukup hidup di satu masa ini itu membuka ruang bahwa mereka memang benar-benar pernah memungkinkan, mereka benar atau membuka kemungkinan bahwa mereka mendengarkan hadis langsung dari guru ini, dari guru fulan, dan bertemu langsung dengan guru fulan. Wa kana, dan ada hadal qaulu, apa qaul ini, alladzi qaul ahdatha, yang membuat kepada alladzi alqailu, siapa orang yang mengatakan alladzi, yang hakaina menceritakan kami kepada alladzi fi tauhinil hadithi, di dalam melemahkan hadis, bil illati, dengan alasan allati, yang wasofa mensifati, menyebutkan siapa alqail. Qaul ini aqalla adalah lebih minim min ayu arroja alaihi, daripada dibahas secara detail alaihi apa qaul, wa yuthara, dan di share, disebar dzikruhu apa penyebutan qaul. Kata Imam Muslim, sudahlah nggak usah panjang-panjang kita bahas qaul ini, qaulnya orang itu, sampai nggak mau disebutkan namanya sama Imam Muslim. Sudahlah, kita nggak usah panjang-panjang sebut itu, ini cukup, dah cukup katanya. Padahal banyak sekali ya. Sudah, ini cukup sudah, kata Imam Muslim. Nggak perlu disebutkan lagi, nggak perlu di-share lagi katanya. Karena gana ada apa qaul, qaulan muhdatan, adalah qaul yang baru, wa kalaman, dan kalam, kholfan, yang gugur. As-sakit maksudnya yang bermasalah. Lam yakul, yang tak mengatakan kepada qaul, ahadun, siapa seorang pun, min ahlil ilmi, dari ahli ilmu, salafa, yang salaf siapa ahad, maksudnya yang mendahului kalangan salafun soleh, wa yastangkiru, dan mengingkari kepada qaul, man, siapa orang, ba'dahum, setelah mereka, kholafa, ini asalnya begini, man kholafa ba'dahum gitu. Man, siapa orang, kholafa, ya cuma ditakhur ya, man ba'dahum, setelah mereka salaf, kholafa, yang ta'akhor, ay ta'akhoro, yang hidup belakangan, siapa man, maka fala hajata, tak ada kebutuhan, bina, bagi kami, firaddihi, di dalam menolak qaul, bi aktsara, dengan yang lebih banyak, mimma, dari sesuatu, syarahna, yang menjelaskan kami. Ini qaul baru yang tak pernah ada sebelumnya dan tak didukung oleh ulama-ulama setelahnya, kata Imam Muslim, maka nggak perlu panjang-panjang lagi membahasnya, cukup segini saja, kata Imam Muslim. Alasannya kenapa? Karena ada qadrul maqalati, apa kadar perkataan, wa qailiha, dan orang yang mengatakan maqalah, al qadru, adalah kadar, alladzi, yang wasofna, mensifati kami kepada alladzi. Ya, kenapa kok kita tidak perlu sebut banyak-banyak, kan sedikit aja. Karena baik makolahnya maupun orang yang menyampaikan ya ilmunya nggak banyak-banyak banget, nggak alim-alim betul dia. Jadi nggak usah dibahas secara serius sudah. Kata Imam Muslim begitu, andaikan berbicara begitu kira-kira. Wallahu, adapun Allah, al-musta'anu,
yang dimintai pertolong ala daf'ima untuk menolak sesuatu khalafa yang membedai apa madhabal ulama kepada madhabnya ulama wa alaihi dan ialah pada Allah at-tuklanu adapun kepasrahan secara utuh dan sepenuhnya. Alhamdulillah akhirnya kita bisa menyelesaikan muqaddimah Sahih Muslim yang amat panjang sekali dan susah itu. Nanti kita lanjutkan di Kitabul Iman ya. Mudah-mudahan saya masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pengajian ini, dicicil seterusnya, walaupun nggak seistiqomah sebelumnya, tiap malam konsisten enggak. Ya walaupun di awal saya memang ngomong bahwa saya akan ngirim sesempatnya. Ya. Kita sudah selesai pengajian mukaddimahnya. Nanti kita akan masuk ke pengajian hadisnya langsung ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kitabul Imani wallahu a'lam al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.